Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan materi baru ya mengenai fuzzy systems ya, tentang fuzzy systems. Oke, ini ya, fuzzy system ya. Di mana materi ini masih dalam topik reasoning ya. Jadi kalau Anda masih ingat ya, mudah-mudahan masih ingat, dulu di awal kuliah saya pernah menjelaskan bahwa yang namanya artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu kalau kita breakdown, itu di bawahnya ada 4 teknik dasar ya. Ada 4 teknik dasar, yakni searching, ya, kemudian reasoning, lalu ada planning, dan terakhir ada learning. Nah, kita sekarang masih ada di stage yang kedua ya, di reasoning ya, reasoning. Nah, sedikit mengulas apa itu reasoning ya. Kalau Anda masih ingat di soal UTS kemarin ya, di nomor 2 itu soal tentang reasoning ya. Jadi apa itu reasoning? Reasoning itu adalah suatu teknik ya untuk menarik kesimpulan dari sekumpulan fakta yang ada ya. Jadi teknik untuk menarik kesimpulan ya. Nah, kesimpulan ini diambil berdasarkan fakta yang ada ya. Misalkan kita menemukan ada seseorang punya gejala pusing-pusing misalnya, kemudian eh, persendiannya terasa sakit, badan letih ya. Kemudian ternyata dia mengalami anosmia atau misalnya penurunan kemampuan indera pencium dan perasa. Nah, maka ya kalau di zaman sekarang kita bisa diagnosa ya, kita bisa prediksi kemungkinan besar orang ini mengalami gejala COVID-19 misalnya begitu ya. Nah, itu namanya reasoning. Jadi kita menarik kesimpulan dari fakta atau gejala-gejala yang muncul tadi, ya. Dia punya pusing, ya, persendiannya sakit, letih, kemudian dia anosmia, ya. Itu gejalanya, itu fakta-fakta yang ada, ya. Nah, dari fakta tadi, ya, kita tarik kesimpulan, ya, tarik kesimpulan. Nah, bagaimana cara menariknya? Dengan knowledge, ya, dengan pengetahuan. Kita tahu bahwa, oh, kalau COVID itu gejalanya ini, kita tahu kan ya. Dan salah satu gejala yang paling unik itu adalah hilangnya kemampuan indera penciuman dan perasa atau anosmia itu. Nah, maka dari knowledge yang kita punya dan juga fakta yang dijelaskan tadi, maka kita tarik kesimpulan bahwa orang ini kemungkinan punya eh, atau gejala atau sakit COVID-19. Nah, itu reasoning namanya ya. Reasoning. Atau yang paling sederhana misalnya begini. Wah, ini pagi-pagi kok udaranya sejuk sekali, berangin, lalu berawan gitu ya. Nah, maka kita bisa tarik kesimpulan, bisa kita ambil kesimpulan bahwa oh bisa jadi sebentar lagi akan turun hujan. Nah, itu juga reasoning namanya, menarik kesimpulan dari fakta yang ada. Nah, pada periode sebelum UTS kemarin itu yang kita bahas atau yang Anda kerjakan di UTS itu kan itu sifatnya masih reasoning yang klasik ya, reasoning basic klasik gitu ya, yang melibatkan forward chaining ya, yang melibatkan forward atau backward chaining. Nah, di sini kita akan belajar reasoning yang lebih advance lagi ya. Jadi kalau yang kemarin itu kan sifatnya basic banget ya, cuma if then biasa. If gejalanya ini, and ini, then maka dia sakit ini misalnya. Atau misalkan if ada gejala ini, maka rusaknya apa misalnya atau kerusakannya apa begitu ya. Nah, itu yang klasik ya dengan forward atau backward chaining. Ya itu udah tua sekali ya. Nah, sekarang ada teknik reasoning yang lebih advance lagi ya, lebih lebih canggih lah ya gitu ya. Dan memang perhitungannya juga cukup banyak di sini. Tapi tenang saja ya, meskipun ada banyak perhitungan matematik di sini, tapi saya jamin ya perhitungannya gampang dan simple sekali. Nah,
Jadi baik kita kembali ke sini ya tentang fuzzy systems ya. Ini materi yang kita bahas hari ini ya, fuzzy system. Nah, sebelum saya membahas fuzzy systems secara keseluruhan ya, saya ingin Anda melihat ke sini dulu ya. Jadi ada konsep yang namanya fuzzy logic ya. Jadi fuzzy system itu dasarnya dari sini nih, dari fuzzy logic. Jadi ada orang namanya Lotfi Zadeh ya. Jadi ada orang nih, ini ada orang ya, namanya Lotfi Zadeh. Lotfi Zadeh, ini dah almarhum nih ya, belum lama ini meninggal ya. Nah, Lotfi Zadeh ini adalah orang yang mengemukakan ya, orang yang pertama kali mengemukakan teori tentang fuzzy logic. Fuzzy itu apa, Pak? Fuzzy itu kalau Anda buka di kamus ya, di kamus bahasa Inggris atau Anda translate lewat Google Translate, fuzzy itu bisa diartikan samar-samar, tidak jelas gitu ya, kabur gitu ya. Nah, jadi itu fuzzy, samar-samar, kabur ya, tidak jelas. Itu fuzzy. Nah, kenapa Lotfi Zadeh mengemukakan teori tentang fuzzy logic ini? Nah, karena ternyata di dunia nyata ya, tidak bisa segala sesuatu itu kita pandang hitam putih, nggak bisa ya. Jadi ada area abu-abu. Ada area abu-abu yang sebenarnya ya itu nggak bisa diperlakukan seperti hitam putih gitu ya. Ya, misalkan, ya panas, dingin, itu nggak bisa, di tengah-tengah itu kan ada hangat begitu ya, ada agak dingin, agak agak panas kan gitu ya. Atau misalnya, eee, ganteng, cantik misalnya ya, ganteng atau cantik, ya nggak bisa hitam putih juga ya, ada yang sedengan gitu ya, ada yang agak ganteng, agak cantik begitu kan. Atau misalnya banyak, sedikit. Nah, jadi nggak bisa juga dipandang banyak sedikit. Jadi ada juga yang tengah-tengah, sedang gitu kan. Nah, jadi eee, jadi basic-nya, alasan utama kenapa Lotfi Zadeh mengemukakan, teori tentang fuzzy logic ini atau logika samar ini ya, itu karena di dunia nyata ini tidak semua hal bisa dipandang hitam putih. Tidak semua hal ya. Tidak semua hal bisa dipandang hitam putih. Saya kasih contoh ya. Misal begini, saya punya gelas nih. Saya punya gelas, ya. Ini gelas, ini kosong nih, gelas yang kosong. Lalu saya punya gelas satu lagi, gelas yang kedua. Nah, saya punya gelas yang kedua. Ya. Ini, ini terisi air, ya. Jadi gelas yang pertama ini kosong, ya, kosong. Jadi nggak ada apa-apanya. Gelas yang kedua ini terisi air. Nah, misalkan ini ya, ini kosong ya. Ini yang terisi air saya buat begini nih, terisi air gitu ya, nah, kayak arsil begini ya, nah ini terisi air ya, ceritanya begitu. Ya mohon maaf ini ya, eee, alat ngajarnya masih ya, ala kadarnya. Oke, jadi misalkan ini saya punya gelas A, lalu saya punya gelas B. Nah, gelas A itu kosong, gelas B penuh. Nah, ini namanya hitam putih nih, ya. Ini kita bisa anggap, putih, ini hitam gitu ya. Ini putih, ini hitam. Kosong dan penuh, ya. Nah, sekarang bagaimana ceritanya kalau saya punya gelas yang ketiga? Saya punya gelas yang ketiga, tapi isinya cuma segini nih, ya. Ini atas gelasnya. Nah, ini isi airnya cuma segini nih. Nah, isi airnya cuma segini. Nah, ya kira-kira setengah ya. Ini saya gunakan nama gelas C. Nah, kira-kira gelas C ini bisa Anda perlakukan sebagai hitam putih nggak? Kosong atau penuh? Bisa nggak diperlakukan seperti itu? Nah, nggak bisa kan, ya? Kalau Anda nyebut gelas C ini kosong, salah juga ya, salah ya. Kenapa? Karena dia nggak kosong, ada airnya. Tapi kalau Anda sebut gelas C itu penuh, nah itu juga salah. Karena airnya nggak penuh, ya. Airnya nggak penuh, hanya setengah kira-kira, ya. Atau mungkin 3/4, seperempatnya saja, seperempat gelas saja itu. Nah, ini yang saya maksud dengan daerah abu-abu. Jadi, tidak semua hal bisa kita pandang hitam putih.
Ya, jadi ada hal-hal tertentu yang sifatnya itu, dia ada daerah abu-abu, daerah yang samar, ada daerah yang ada letaknya di hitam dan putih, di antara hitam dan putih, gitu ya. Nah, contohnya seperti ini, ya. Jadi kita nggak bisa bilang gelas C itu kosong, Pak, nggak bisa. Gelas C penuh, Pak, nggak bisa juga. Ya, meskipun ada airnya, tapi dia nggak penuh, gitu. Nah, ini kita sebut dengan logika samar. Jadi gelas C ini bagaimana statusnya? Ya, antara isi dan kosong. Ya, antara isi dan kosong. Gimana tuh, Pak? Nah, gini. Ini saya hapus dulu ya. Oke. Antara isi dan kosong. Nah, kita bisa bilang, ya, kita bisa bilang begini. Gelas C itu kita bisa anggap begini nih. Ya, gelas C itu bisa kita anggap seperti ini. Gelas C itu bisa kita katakan kosong, ya. Tapi bisa juga kita anggap penuh. Nah, tapi nanti di sini, ya, kosongnya itu kan karena dia nggak pure, nggak murni kosong, ya, tidak betul-betul kosong, ya, maka kita bisa anggap ini misalnya kosongnya itu nilainya 0,3 atau 0,4 misalnya, ya. Jadi, nilai, apa namanya, status kosong atau penuhnya itu ada nilainya. Ya, kemudian penuhnya misalnya kosongnya misalkan 0,6 misalnya ya, 0,6. Penuhnya itu kita kasih nilai 0,4. Nah, gitu ya. Sekarang lihat, "Pak, kenapa dikasih 0,6, kenapa dikasih 0,4, Pak?" Ini ceritanya, lihat di sini. Ini kalau Anda lihat secara visual, gelas ini cenderung airnya itu cenderung, mendekati penuh atau mendekati kosong. Coba lihat ya, coba lihat di situ. Airnya ini kira-kira cenderung mendekati penuh atau mendekati kosong airnya itu. Nah, kalau secara lihat visual ini ya, air ini cenderung ini ya, dia cenderung, mendekati kosong ya, cenderung mendekati kosong. Itulah kenapa kosongnya saya beri nilai lebih besar, 0,6. Nah, kemudian, kalau mau dibilang penuh, ya, karena dia nggak pure, tidak betul-betul penuh, maka penuhnya itu kita kasih poin 0,4, ya. Kita kasih poin 0,4, ya, 0,4 ini, teman-teman ya. Kita kasih poin 0,4. Nah apa itu 0,6, apa itu 0,4? Nah, dalam istilah, logika fuzzy, ini kita sebut sebagai derajat keanggotaan ya. Ini kita sebut sebagai nah ini. Jadi ini ya, apa namanya, ini ya, angka ini kita sebut sebagai derajat keanggotaan, teman-teman. Ya, derajat keanggotaan, gitu ya. Jadi, kita sekarang bisa nyebutnya begini. Jadi, karena gelas C ini kondisinya itu adalah di antara kosong dan penuh, di antara kosong dan penuh, maka statusnya itu ya, ya 2 gitu ya. Kosong, ya kita bisa anggap dia kosong, tapi nilai 0,6. Ya. Kita juga bisa menyebut dia penuh, tapi nilainya 0,4. Ya. Kenapa 0,6 tadi udah jelas ya, 0,6 karena dia ya, kenapa kosong 0,6 karena gelas ini kan cenderung ke arah kosong ya. Nah, sisanya 0,4. Nah, ini kalau dijumlahkan 1 kan ya. Ya. Kalau dijumlahkan ini 1. Nah, nilai ini, angka ini kita sebut sebagai derajat keanggotaan. Ya. Kita sebut sebagai derajat keanggotaan. Ya, ini istilah pertama yang harus Anda ketahui ya. Jadi ada yang namanya derajat keanggotaan. Nah, atau kita ambil contoh yang berikutnya. Misal AC, ya, suhu AC. Tahu AC ya? Air conditioner. Suhu AC itu kalau dia punya suhu 20 derajat, 20 derajat Celcius, ini panas atau dingin? Panas atau dingin? Nah, dibilang panas ya nggak panas, dibilang dingin ya nggak dingin banget gitu kan. Nah, tengah-tengah, ya, tengah-tengah. Kalau saya punya misalkan di sini 16 derajat, nah, 16 derajat Celcius. Nah, panas atau dingin?
Nah, ini cenderung lebih dingin ya, cenderung ke arah dingin gitu ya. Kalau dibilang panas ya nggak panas gitu, tapi cenderung ke arah dingin. Nah, kemudian kalau misalnya, kita set 30 derajat gitu ya, 30 derajat Celcius. Nah, ini udah nggak dingin lagi sebenarnya jatuhnya ya. Oh ini sorry, ini kita apa namanya ya, kita nyebutnya jangan AC ya, tapi suhu aja ya, kita sebut dengan suhu aja. Suhu ya teman-teman ya. Biar lebih umum ya, suhu. Oke. Jadi kalau misalkan suhu ya, suhu di AC misalnya ya, kita punya suhu 20 derajat Celcius ini. Kalau bagi saya pribadi, angka ini dingin ya. Saya nggak tahan kalau di ruangan AC dengan suhu 20 derajat, saya nggak tahan. Saya paling tahan ya 24 atau paling banter ya 23 gitu ya. Kalau 20 itu bagi saya udah dingin, apalagi 16. Dingin banget bagi saya ini, saya nggak tahan. Kalau 30 juga nggak nyaman juga ya, karena cenderung kehangat nantinya, ya. Atau misalnya Anda ada orang suhu badannya misalkan 38 nih. Orang kalau suhu badan 38 derajat Celcius, ini kan kalau sekarang kan kalau Anda masuk mana-mana itu kan dicek suhu ya, dicek suhu ditembak ya. Nah, itu kan kelihatan berapa suhunya. Kalau ada orang suhunya 38 derajat Celcius berarti apa? Ya, berarti dia panas ya. Dia panas, ya. Atau kalau Anda ngerebus air ya, suhunya bisa sampai 70 derajat Celcius misalnya, ini gimana lagi? Ini panas banget, Pak, gitu kan. Ini panas banget gitu kan. Panas banget itu, Pak. Jadi hal-hal begini ini kan hal-hal yang sifatnya samar, ya. Ini misalkan 20 dibilang dingin ya nggak dingin juga ya, di antara dingin gitu ya. Di antara dingin dan hangat gitu ya. Kalau 16 gimana? 16 ya mungkin dingin gitu ya. Kalau 30 gimana? 30. Ya, 30 dibilang panas juga nggak bisa, dibilang hangat juga belum masuk hangat sebenarnya 30 ini ya. Sejuk mungkin gitu ya. 38 gimana? Nah, 38 udah mulai panas. Kalau 70 bagaimana? 70 ya panas lagi gitu kan. Nah, lihat. 38 itu panas. Sedangkan 70 juga panas gitu kan. Tapi lihat di sini derajatnya berbeda gitu kan. Beda, ya. Jadi misalkan kita bisa bilang di sini, misalnya ini 20 ini kan, misalnya 20 itu di antara dingin dan sejuk ya. Di antara dingin dan sejuk. Misalnya, eh jadi dia itu kan bisa disebut dingin juga, tapi bisa juga disebut sejuk gitu ya, karena dia ada di antara itu ya. Jadi kalau ada suhu 20 derajat Celcius itu kan nilainya tuh di antara dingin dan sejuk gitu ya. Disebut dingin ya nggak dingin-dingin banget gitu kan, disebut sejuk ya nggak sejuk banget gitu ya, karena udah masuk ke area dingin ini soalnya. Nah nah sekarang lihat, kira-kira 20 derajat Celcius ini cenderung ke dingin atau ke sejuk gitu, ya. Kalau Anda menganggapnya ini cenderung ke sejuk, misalnya ya, ya Anda bisa bilang, berarti misalkan kita kasih angka 0,4 di sini gitu ya, misalkan saja, contoh saja. Ya, kemudian kita kasih sejuk 0,6 ya. Ini kalau Anda menganggapnya 20 derajat ini adalah, dia cenderung masih ke daerah sejuk gitu ya, belum ke dingin. Nah, tapi kalau Anda punya yang ini 16 derajat, nah 16 derajat ini, kalau saya sih ini menganggapnya udah dingin ya, udah dingin ini. Di AC itu ya sendirian itu bisa ini. Nah, ini saya bisa anggap misalkan 0,7 misalnya ya. Saya anggap 0,7 begitu. Ya, sejuknya sudah tinggal 0,3 gitu ya. Sorry. Sejuknya sudah tinggal 0,3 gitu ya. Nah, itu. Nah, kalau 30 kira-kira gimana? 30 derajat ini antara apa? Ya. Nah, mungkin udah nggak bicara dingin di sini ya. Kalau ini mungkin saya bicaranya dia di antara sejuk dan hangat mungkin ya. Ini mungkin sudah ada di antara sejuk dan hangat. Nah, 30 soalnya. Nah, kira-kira lebih cenderung ke sejuk atau ke hangat? Saya kira semua sepakat ya ini cenderung ke hangat gitu ya.
Mungkin ini kita bisa ambil misalkan 0,25 misalnya ya. Hangatnya itu 0,75, misalkan begitu. Karena dia cenderung ke hangat, maka nilai hangat lebih besar gitu ya. Ini bagaimana? Kalau ini 38 derajat Celcius bagaimana? Nah, ini kan sudah nggak bicara sejuk lagi ini. Sudah bicara antara hangat dan panas gitu kan. Sudah bicara antara hangat dan panas gitu ini. Dibilang hangat juga nggak hangat banget, dibilang panas ya nggak panas banget gitu kan, di tengah-tengah. Nah, maka saya bisa bilang begini. Jadi 38 derajat ini dia nilainya range-nya ada di antara hangat dan panas. Tapi sekarang lihat ya, hangatnya itu dia lihat. Kita lihat. 38 ini cenderung ke hangat atau cenderung ke panas gitu kan. Nah, ini ya saya kira masih cenderung ke hangat gitu ya. Masih cenderung ke hangat. Jadi misalkan kita anggap hangatnya 0,6 gitu ya. Atau 0,7 lah gitu misalnya ya. Panas 0,3. Jadi belum panas banget gitu ya. Nah, kalau yang ini, ini kita bisa bilang begini, ini kan di antara hangat dan panas juga ya teman-teman ya semuanya. Nah, ini kan di antara hangat dan panas juga. Nah, tapi ini udah nggak bicara hangat, udah mulai masuk ke panas ini ya. Nah, saya bisa bilang begini, hangatnya 0,2 misalnya, panasnya 0,8 gitu ya. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Atau nanti kalau udah sampai 100 derajat Celcius, mungkin dia itu panasnya bisa 1 gitu ya, hangatnya 0 gitu. Panasnya 1, hangatnya 0 gitu, bisa. Nah, inilah yang disebut dengan, apa ya, ya dasar logika, fuzzy ya, dasar dari logika fuzzy. Jadi, ini sekali lagi ya, angka-angka ini ya, ini kita sebut dengan, namanya, apa namanya teman-teman? Derajat keanggotaan ya. Nih ya, ingat ya. Ini namanya derajat keanggotaan. Nih, derajat keanggotaan, teman-teman. Ya, derajatnya, berapa derajat gitu kan, keanggotaannya. Nah, kemudian, eh adapun dingin, sejuk, gitu ya. Dingin, sejuk, hangat, ya. Nih, saya tulis ya. Dingin, gitu ya. Sejuk, hangat, misalnya ya. Kemudian panas. Nah, ini kita nyebutnya ya. Ini kita menyebutnya dengan nama nilai linguistik namanya teman-teman. Nilai linguistik. Nah, ini istilah-istilah ini Anda harus tahu ya. Jadi ini namanya nilai linguistik ya. Jadi dingin, sejuk ya, panas, hangat ini namanya nilai linguistik. Adapun suhu nih ya. Suhu ini, suhu ini kita sebut dengan istilah, jadi kalau ada nilai linguistik, maka suhu itu disebut sebagai variabel linguistik. Nah, jadi ini ya istilah-istilah di dalam logika fuzzy ya. Variabel linguistik. Nah, suhu itu adalah variabel linguistik. Nah, yang namanya variabel ya kalau dalam dunia coding itu kan variabel itu kan berisi nilai, ya kan? Yang namanya variabel itu kan dia berisi nilai. Nah, nilai dari variabel linguistik itu disebut dengan nilai linguistik. Ya, nilai linguistik. Nah, dalam hal ini nilai linguistik itu bisa berupa ini ya, kondisi ini ya, dingin, misalkan kalau dia suhu ya, dingin, sejuk, hangat, panas misalnya. Ya. Kemudian, nah yang ini angkanya ini disebut dengan derajat keanggotaan, ya, disebut dengan derajat keanggotaan. Jadi sekarang kita mengenal 3 istilah ya. Ada istilah variabel linguistik, ya, yang memiliki nilai linguistik, ya. Kemudian nilai linguistik itu memiliki derajat keanggotaan, ya, derajat keanggotaan. Oke, baik teman-teman, ya. Nah, kalau kita balik ke slide sebelumnya, nah yang ini. Nah, mungkin ini ya, ini derajat keanggotaannya, sedangkan kondisi kosong dan penuh ini ya, kondisi kosong dan kondisi penuh ini kita sebut sebagai nilai linguistiknya ya. Nih, kondisi kosong dan penuh ini adalah nilai linguistiknya ya.
Ini nilai linguistiknya. Linguistik. Nah, ini nilai linguistiknya, teman-teman. Nah, terus variabel linguistiknya apa, Pak? Apa variabel linguistiknya kira-kira? Nah, kita bisa kasih nama, terserah kita ya. Jadi kalau kosong penuh itu nilai linguistiknya, maka variabel linguistiknya bisa kita kasih nama, misalkan isi gelas atau kondisi gelas misalnya ya, kondisi gelas. Nah, gitu ya. Nah, kondisi gelas ini kita sebut sebagai variabel linguistiknya gitu ya. Nah, variabel linguistik. Jadi Anda nanti dalam prakteknya Anda bisa memberikan nama yang sesuai ya. Terserah kalian ya, asalkan sesuai dengan peruntukannya ya. Nah, ini kondisi gelas, ini variabel linguistiknya. Kemudian kosong atau penuhnya ini adalah nilai linguistik, sedangkan angka ini, nilai ini 0,0-nya itu namanya derajat keanggotaan, teman-teman. Ya, derajat keanggotaan. Oke, baik. Sampai di sini apakah Anda paham? Teman-teman paham? Oke, mudah-mudahan semuanya paham ya. Saya kira ini cukup mudah dipahami gitu ya. Jadi sekali lagi, kenapa ada fuzzy logic? Ya, karena tadi ya, di dunia nyata ini tidak semuanya bisa dianggap hitam putih ya. Tidak semuanya bisa dianggap hitam putih. Ada area abu-abu. Ya, ada area abu-abu yang ya itu punya nilai begitu ya. Dia punya nilai. Jadi kita nggak bisa menutup mata dari daerah abu-abu itu. Oke, baik ya. Oke. Saya akan lanjut ke eh, apa namanya, pembahasan berikutnya. Nah, tadi Anda sudah mengetahui ada istilah variabel linguistik, ada istilah nilai linguistik, dan ada istilah derajat keanggotaan. Ya, derajat keanggotaan. Nah, sekarang saya ingin mengajak Anda ini ya, memahami hal ini. Eh, bagaimana caranya kita menentukan derajat keanggotaannya, Pak? Tadi kan 0,6, 0,4, 0,3, 0,7. Kan cuma contoh tadi ya, cuma contoh. Nah, lantas secara matematis, bagaimana cara kita menentukan derajat keanggotaan dari suatu nilai linguistik itu? Gimana caranya? Misalkan, kenapa dia kok penuhnya 0,6, kok kosong 0,4 misalnya? Atau kenapa dia dinginnya 0,3, hangatnya 0,7 misalnya? Kenapa begitu? Ya, jadi ada apa namanya? Ada bahasan matematisnya ya, ada alasan matematisnya. Jadi bagaimana cara kita menentukan derajat keanggotaan ya? Menentukan derajat keanggotaan. Sorry. Menentukan derajat keanggotaan. Nah, kita lihat di sini. Bagaimana caranya kita menentukan derajat keanggotaan? Nah, dalam logika fuzzy ya, ada teknik dasar yang gampang nih, mudah dipahami sebetulnya ya, untuk menentukan derajat keanggotaan, ya. Gimana caranya? Nih, lihat ya. Dalam logika fuzzy, ya, untuk menentukan derajat keanggotaan, kita membutuhkan yang namanya, ada istilah lagi nih. Ada yang namanya fungsi keanggotaan, teman-teman. Ada yang namanya fungsi keanggotaan. Ya. Jadi ada yang namanya fungsi keanggotaan. Nih istilah baru lagi nih. Jadi tadi ada variabel linguistik, ya, lalu ada nilai linguistik. Kemudian tadi ada juga derajat keanggotaan. Sekarang ada istilah lagi, namanya fungsi keanggotaan. Ya, fungsi keanggotaan. Nah, dalam logika fuzzy, biasanya fungsi keanggotaan itu dia apa namanya? Digambarkan dalam sebuah grafik ya, X, Y. Nah, saya ambil contoh begini ya, ambil contoh yang tadi aja, gelas ya. Misal saya punya gelas tadi, nih, airnya itu tadi segini misalnya ya. Airnya segini nih. Kasih ini biar mudah-mudahan kelihatan ya. Maaf kalau tidak begitu representatif gambarnya ya. Ala kadarnya teman-teman.
Nih, misalkan airnya segini nih, ya. Airnya segitu. Ini gelasnya sampai atas kayak gini. Ini kosong, ini sebagian ada airnya. Nah, lantas ya, kita mau menentukan kondisi gelasnya, ya. Kondisi gelas. Nah, ini variabel linguistiknya ya. Jadi kita mau menentukan kondisi gelasnya. Nah, ini kondisi gelasnya kita sebut dengan variabel linguistiknya. Nah, pengen tahu nih kondisi gelasnya itu apakah penuh ataukah kosong ya. Jadi kita pengen tahu ini sebenarnya dia itu penuh ataukah kosong gitu ya. Nah, dia itu penuh ya ataukah kosong begitu. Nah, dia itu penuh atau kosong. Nah, ini ya. Ini variabel linguistiknya, sedangkan penuh dan kosong ini adalah nilai linguistiknya. Pengen tahu kita, apakah dia itu tergolong penuh atau kosong, ya. Kalau penuh, kalau dia benar-benar penuh, berarti penuhnya 1, kosongnya 0. Tapi kalau dia di tengah-tengah begini, ya mungkin penuhnya 0, sekian, kosong 0, sekian gitu. Nah, sekarang misalkan di sini ada ini teman-teman ya, misalkan ini gelas ukur lah ya. Misalkan ini nih gelas ukur ya. Anda tahu gelas ukur ya? Misalkan ini ada senti-sentinya ya, ada ukurannya. Nah, ada ukurannya misalnya di sini. Oops, sorry. Nah, ada ukurannya gitu ya. Ini 0 gitu ya. Dari 0, kemudian ini misalnya 5 senti gitu ya. Ini 10, misalkan ini 15 dan seterusnya. Ini gelasnya gede misalnya, ceritanya begitu. Ya. Misalkan gelas ini ada skala ukurannya, ya. Misalkan gelas ini ada skala ukurannya. Nah, kita pengen menilai ini penuh atau kosong gitu ya. Nah, maka ya cara kita menentukan derajat keanggotaannya itu apakah berapa penuhnya, berapa kosongnya, itu kita menggunakan yang namanya fungsi keanggotaan. Nah, fungsi keanggotaan itu tadi saya bilang itu bisa kita gambarkan ya menggunakan grafik X, Y seperti ini. Ya, grafik X, Y. Ini sumbu X-nya yang bawah ya. Yang atas ini sumbu Y-nya. Nah, kemudian Anda lihat teman-teman, yang namanya derajat keanggotaan itu paling tinggi nilainya 1. Nah, jadi sumbu Y itu adalah sumbu Y itu ini ya, derajat keanggotaannya ya. Jadi sumbu Y itu adalah derajat keanggotaannya, sedangkan sumbu X itu kita sebut ini ya, ini tinggi airnya atau kondisi gelasnya, sorry ya, maaf. Nah, kondisi gelasnya penuh atau kosong. Jadi sumbu X itu adalah variabel linguistiknya ya. Sumbu X itu adalah variabel linguistiknya ya. Jadi sumbu X itu adalah variabel linguistiknya, sedangkan sumbu Y itu menyatakan derajat ya keanggotaan. Nah, itu ya. Jadi sumbu Y itu menyatakan derajat keanggotaan, teman-teman. Nih, sumbu Y itu menyatakan derajat keanggotaan yang mana nilainya itu maksimal 1, ya. Jadi yang namanya derajat keanggotaan itu maksimal 1, ya. Minimal 0. Kemudian ini sumbu X-nya adalah variabel linguistiknya ya. Variabel linguistiknya, yakni kondisi gelas. Nah, kondisi gelas. Nah, sekarang lihat. Kondisi gelasnya kan kita punya dua nilai ya. Penuh dan kosong. Penuh dan kosong. Nah, jadi nanti kita akan buat dua buah grafik di sini. Ya, akan buat dua buah grafik. Nah, sekarang lihat. Ini kan kondisi gelasnya ya. Artinya ini kondisi gelasnya itu kan dalam satuan sentimeter ya. Dalam satuan sentimeter. Nih teman-teman ya. Dalam satuan sentimeter ya ini ya. Ketinggian gelasnya ya. Ketinggian airnya ya. Ketinggian airnya gitu ya. Ketinggian airnya. Ini ketinggian airnya.
Misalkan kalau ketinggian airnya itu ini ketinggiannya misalkan berapa misalnya? Ini 3, ini 6, ini 9 misalnya ya. Ini 12, ini 15, sorry. Ini 15 ya. Ini 18, ini 21 sampai paling tinggi 24 misalnya ya. Tinggian gelasnya itu 24 cm. Gelas apa ya tinggi 24 cm? Tinggi banget gelasnya ya. Oke, ini cuma contoh saja ya. Jadi X-nya ini menyatakan kondisi gelas, yang mana kondisi gelas ini digambarkan oleh ketinggian air ya. Ketinggian airnya itu ya. Ini 3 cm, misalkan 6 cm, nah kemudian 9 cm, 12 cm, dan seterusnya. Nah, misal di sini kita punya air. Nah, air ini misalnya ketinggiannya, sorry ini airnya kayaknya nggak bagus nih ketinggiannya ya. Masa dia tinggi banget? Sorry, kita hapus sedikit lah ini. Agak-agak masuk akal soalnya. Ketinggian airnya ya. Ini misalnya ketinggian yang di sini, ini misalnya 2 cm, ini 4 cm, ini 6 cm gitu ya, ini 8 cm, dan seterusnya misalnya ya. Nah, misalkan kita punya air, ketinggian ternyata misalkan di sini ya, ini kurang lebih 5 cm ya. Kurang lebih 5 cm nih berarti nih, 5 cm. Nah, sekarang nanti kita lihat nih. Nanti di sini, eh, kita bisa menggambar grafik sederhana. Jadi grafik pada logika fuzzy ya, grafik fungsi keanggotaan pada logika fuzzy itu dia biasanya membentuk bidang miring gitu ya, bidang miring kayak gini. Nah, misalnya gini ya. Jadi di sini saya untuk mewakili penuh dan kosong ini, saya bisa menggambar grafik seperti ini, teman-teman. Ya, saya bisa menggambar grafik seperti ini ya, perhatikan ya. Nah, ya. Lalu satu lagi saya gambar ke sini nih. Nah, ini lihat nih, nilai maksimumnya di 24 ya. 24. Oke, ini. Ini kita anggap 24 nih, sejajar dengan 24 ya. Ini sejajar dengan 24. Nah, lihat. Nah, grafik yang pertama ini ya. Nah, ini kita sebut sebagai grafik kosong. Nah, ini kok mau nanti ya. Grafik kosong. Ya. Grafik kosong nih, saya kasih di sini namanya. Grafik kosong. Yang ini, yang garis yang pertama ya, yang garis menurun ya. Kemudian yang kedua ini saya beri nama dengan grafik penuh. Saya beri nama dengan nama grafik penuh. Lihat. Kenapa yang ini dikasih nama kosong, kok yang ini dikasih nama penuh? Ya, lihat aja gini. Kosong itu kan nilainya kan cenderung ya 0 ya. Artinya nilai ketinggian airnya kan cenderung 0. Nah, maka di sini kosongnya itu start dari daerah tinggi ya. Semakin ke sini makin nggak kosong kan? Ya. Jadi kalau ke kanan itu kan makin nggak kosong. Kenapa? Karena ketinggian airnya bertambah. Ya, ketinggian airnya bertambah. Maka di sini grafiknya menurun nih. Jadi grafik kosong itu berangkat dari 0. Ini ada 0 di sini ya. Ini 0 kan? Titik 0. Nah, ya. Jadi dia berangkat dari sini nih. Daerah 0 ini kan daerah kosong berarti kan? Maka kosongnya di sini 1. 1 itu artinya derajat keanggotaan yang paling tinggi. Jadi kalau dia nilai kosongnya itu 1, yaitu artinya emang benar-benar kosong gelasnya. Ya, tidak ada air sama sekali. Ya, jadi kalau derajat kosongnya 1, berarti itu emang kosong, nggak ada air sama sekali. Nah, ini kan dia berangkat dari sini nih. Kosong ya. Kosong, makin ke kanan makin menurun. Kenapa? Karena makin ke kanan ini kan makin tidak kosong. Karena ketinggian airnya kan bertambah. Makin ke kanan kan makin nggak kosong. Maka grafiknya turun deh. Ya, gitu teman-teman. Nah, sebaliknya grafik penuh itu kan dia berangkat dari 0. Di sini ya, dia dari sini. Makin ke kiri, dia kan makin nggak penuh. 0. Maka ini kan grafiknya turun ya. Sorry, ini grafiknya maksud saya. Jadi dia berangkat dari 0, ya. Makin ke kanan, dia makin penuh kan. Maka dari 0 dia naik. Naik ke atas. Naik sini. Sampai paling maksimal di sini.
Ya, kenapa? Karena makin ke kanan, ya, karena makin ke kanan, ya, makin penuh. Maka grafik penuhnya dia dari daerah 0 ini makin ke kanan dia naik, ya, makin ke kanan dia naik. Nah, itu cara dasar untuk menggambar grafik fungsi keanggotaan, ya. Grafik fungsi keanggotaan, teman-teman, ya. Nah, sekarang kita udah punya grafik nih, ya. Kita udah punya grafik seperti ini. Nah, kemudian kita lihat tadi nih, gelas kita ketinggian airnya berapa di situ, ya, gelasnya ketinggian berapa? Kurang lebih misalkan ini 5 ya, 5 senti. Nah, sekarang lihat 5 senti itu di mana letaknya? 5 senti itu ini kalau saya kasih, nah, 5 senti itu kan lihat, 5 senti itu kan ada di sini kurang lebih ya, mendekati 6 nih. Ini 5 senti nih di sini. Nih, ya. Jadi 5 senti ini kan ada di sini nih. Nah, jadi kondisi gelasnya ada di ketinggian 5 senti di sini kurang lebih, 5 senti. Nah, kemudian 5 senti ini coba kita tarik ke atas. Kita tarik ke atas teman-teman. Ini susah gambarnya ini. Garisnya nggak bisa putus-putus nih. Oke, nggak apa-apa. Kita pakai pulpen aja. Ini kalau saya tarik ke atas, ya. Kalau saya tarik ke atas, ya. Nah, tarik ke atas begitu. Lihat ya. Nah, lihat nih. Lihat teman-teman. Kalau saya tarik dia ke atas, ini dia akan, istilahnya apa ya, nyenggol, ya. Dia akan nyenggol daerah sini nih. Dia akan, dia akan menyentuh, berpotongan dengan grafik penuh di sini, dan juga berpotongan dengan grafik kosong di sini. Nah, ya, dia akan bersinggungan di sini, ya. Ada grafik kosong, ya, ada grafik penuh. Lihat ya, ini tadi 5 senti nih, 5 senti. Nah, ya, 5 senti kalau saya tarik ke atas, itu kan dia memotong grafik penuh di titik ini, dan dia memotong grafik kosong di titik ini. Anda lihat di sini secara visual ya, Anda lihat. Posisi, titik potong, ya, penuh dan kosong, itu tinggian siapa? Tinggian siapa? Ya, secara visual Anda bisa lihat ya, yang lebih tinggi adalah titik potong pada grafik kosong ya, yang ini. Lebih tinggi posisinya ketimbang yang ini. Artinya apa? Artinya titik ini kan semakin dekat dengan angka 1 ini. Semakin dekat dengan derajat 1. Nah, artinya kondisi gelas ini itu cenderung dengan kosong, ya. Dia cenderung kosong. Nah, tapi sekarang masalahnya di sini, nah ini berapa derajat? Nah, ini ya. Aduh, sorry. Nggak bagus ini. Nah, ini kalau kita geser ke kiri ya, tarik ke kiri. Nah, kosongnya itu berapa? Nah, berapa? Berapa derajat keanggotaannya? Kalau penuhnya itu juga sama, kita kalau tarik ke kiri gitu ya. Nah, kita tarik garis putus-putus ke kiri. Nah, ini dia memotong titik penuh, garis penuh gitu ya, tapi derajat keanggotaannya berapa di sini teman-teman? Ya, berapa derajat keanggotaannya di situ? Nah, bagaimana cara mencarinya? Ya, bagaimana cara mencarinya, menghitungnya bagaimana? Nah, sekarang lihat konsep dasar menghitungnya begini. Kalau saya punya grafik begini ya, sorry. Kalau saya punya grafik seperti ini, teman-teman, nih ya. Kalau saya punya grafik seperti ini, satu lagi gini ya, sorry. Begini dulu ya. Kalau saya punya grafik kayak gini nih bentuknya ya. Grafik bentuknya begini, ya. Kalau saya punya grafik bentuknya begini, ini misalnya, ini titik A, ini aja kayak ini ya. Ini titik A, sini, ya. Ini titik B, ini titik B, teman-teman. Nah, ini A, ini B, ya. Kemudian misalkan di sini kita punya X tadi misalnya nih, ya, kita punya X tadi di sini misalnya. Ini X.
ya. Ini si X nih. Atau gini aja. Nah, di sini ya, ini X. X itu dia memotong di titik ini misalnya, di garis ini ya. Dia motong garis ini di titik ini ya. Nah, dia motong di sini nih. Nah, dia motong di sini. Nah, kira-kira ini tingginya berapa teman-teman? Nah, ini ya. Ini kalau kita tarik ke sini, ini tingginya berapa? Tingginya berapa? Ada rumusnya. Nah, kalau misalkan grafiknya seperti ini, ya. Kalau dia grafiknya seperti ini, maka rumusnya begini teman-teman ya. Rumusnya, ini saya tuliskan aja ya. Mu, nah, apa itu mu Pak? Saya suka gambarnya ya. Mu itu begini, kayak huruf U gitu ya. Mu. Mu itu simbol derajat keanggotaan. Ya. Mu itu adalah simbol dari derajat keanggotaan. Mu namanya ya. Mu, nyebutnya begitu. Ya, mu. Nah, karena ini adalah apa namanya? Atau langsung aja deh gini ya. Oke. Nah, kalau kita punya grafik seperti ini, ya, grafik seperti ini dan ada titik X yang memotong di tengah-tengah ini, maka nilai derajat keanggotaan ini atau mu-nya ini ya, ini mu ya, ini mu-nya, ini mu, ya, itu dihitung dengan rumus begini, A min X, ya, dibagi A min B. Itu rumusnya. Jadi kalau saya punya grafik seperti ini, ya, maka derajat keanggotaan di sini, ya, pada titik ini, itu adalah A min X dibagi A min B. A dan B itu apa ini? Ya, A itu yang ini, B itu yang ini. Nah, ya, itu rumusnya. A min X, jadi A ini dikurangin X, dibagi A ujung ini dikurang ujung kiri. Ya, ujung kanan yang besar kurang yang kecil gitu ya. Yang besar kurang yang kecil. Ya, itu caranya. Nah, kalau sebaliknya, kalau Anda punya grafik seperti ini. Misalkan grafiknya kayak gini nih. Nah, ya. Grafiknya seperti ini. Kebalikan. Nah, gini ya. Naik ke atas. Naik ke atas ya. Ini adalah B-nya. Ya. Kemudian ini adalah A-nya. Nah, ini ya. Ini saya kasih garis saja nih, biar kelihatan ini A-nya ya. Ini garis bantu aja ya teman-teman ya. Ini garis bantu saja. Nah, ini A, ini B. Kemudian di sini ada X misalnya. Ini ada X. X ini dia memotong garis grafik ini ya di titik ini. Nah, dia motong di sini. Nah, kira-kira ini derajat keanggotaannya berapa ya? Nah, ini ya. Kita tarik ke kiri. Ini mu-nya berapa? Mu. Mu-nya berapa gitu kan? Berapa ini mu-nya? Nah, maka rumusnya jadi begini. Mu sama dengan ya. Nah, sekarang dibalik. Ini menjadi gini ya. Mana nih rumusnya? Jadinya begini teman-teman. X ya dikurang ya. Nah, X dikurang ini. Dikurang B. Dibagi ya A min B. A dikurang B. Nah, rumusnya jadi begitu. Ya. X ini dikurang B ini. Ya. X dikurang B. Jadi X dikurangin bagian yang turun gitu ya, yang curam ini. X dikurang B dibagi besar dikurang kecil. Gitu rumusnya. X min B dibagi A min B. Ya. Ini kalau grafiknya naik. Jadi X ini dikurang kirinya. Ya. Kemudian dibagi A min B.
Itu rumusnya, ya. Oke, sekarang kita coba ke sini. Nah, kita coba ke sini. Nah, untuk derajat kosongnya berapa ini? Nah, jadi berapa mu kosong, ya. Mu kosong, kita nyebutnya mu kosong gitu ya. Atau gini, agak susah juga nih, nggak punya alat ya. Mu kosong. Nah, ini kita nyebutnya mu kosong. Mu kosong, ya. Kemudian ini, sorry, ini mu penuh ya, mohon maaf. Ini mu penuh ya. Ini mu penuh. Artinya derajat keanggotaan penuh, ya. Yang ini kita sebut dengan mu kosong, ya. Mu kosong yang ini. Ya, mu kosong. Ini kalau mau lebih lengkap lagi begini ya. Ini kalau mau lebih lengkap lagi ini nulisnya. Mu penuh dari X, ya. Ini mu penuh dari X. Nah, gitu. Menyebutnya seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, lihat sekarang. Kita ke sini dulu nih, untuk mu penuh. Mu penuh berarti Anda perhatikan grafik yang penuh. Nih, lihat. Grafik yang penuh nih. Ya. Anda lihat grafik yang penuh saja. Jadi untuk menghitung mu penuh, maka Anda perhatikan saja grafik yang penuh. Nih, lihat. Grafik yang penuh kan naik ke atas. Naik ke atas. Lalu dia dipotong oleh satu titik di sini. Nah, tadi rumusnya bagaimana kalau grafiknya naik ke atas? Ini rumusnya. X dikurang B, ya, X dikurang B dibagi A min B. Ya, dibagi A min B. Ya, dibagi A min B. Oke, teman-teman. Ya, dibagi A min B. Nah, lihat di sini ya. Kita kembalikan ke yang tadi. Ya, X min B artinya X ini dikurangin kiri dibagi A dikurang B. Kita balik ke sini. Berarti untuk menghitung derajat keanggotaan penuh atau mu penuh itu adalah X-nya 5 dikurang B-nya yang mana? B-nya 0, ya. 5 dikurang 0 dibagi, ya, dibagi A min B. A-nya yang mana? A-nya yang ujung sini. Ujung grafik ini kan di sini. Nah, ini ya. Ujungnya kan dia ngepas di angka 24 ini ya. 24. Berarti 24 dikurang berapa? Dikurang B-nya yang pojok sini, 0. Nah, sama dengan 5/24. Berapa itu? Berapa kira-kira itu? Nah, hitung pakai kalkulator ya. Oke, kita buka kalkulator dulu teman-teman ya. Nah, ini kita tarik ke sini. Berapa kira-kira? 5 dibagi 24. 0,21 ya, kita bulatkan ya, 0,21 ya ini ya. Oke, berarti ini sama dengan 0,21 ya, 0,21. Berarti apa? Berarti di sini derajat keanggotaan untuk penuh itu 0,21 nilainya. 0,21 ya. Sedangkan untuk yang mu kosong atau derajat keanggotaan yang kosong itu berapa? Nah, caranya sama ya. Yang kosong itu kan lihat saja grafik yang kosong ya. Anda cukup lihat grafik yang kosong. Dia grafik yang turun ke bawah ya. Grafik yang turun ke bawah. Nah, lihat tadi rumusnya. Kalau yang turun ke bawah rumusnya ini ya. Mu sama dengan A min X ya. A ya sisi kanannya dikurang X dibagi kanan kurang kiri. A dikurang B. Gitu ya. Oke. Sama, jadi gini ya. Lihat yang kosong aja nih. Anda lihat grafik yang kosong. Set, grafik yang kosong. X-nya kan di sini nih. Dia di sini motongnya. Ya. Dia motong di situ. Nah, berarti rumusnya apa? A min X, A-nya yang kanan. Nih, 24. A-nya yang kanan ya. 24
dikurang X-nya berapa? X-nya 5. Nah, 24 kurang 5 ya. Jadi A dikurang X. A itu 24, X-nya 5. Dibagi A min B. A-nya ini yang besar yang kanan, B yang kecil yang kiri ya. Dibagi 24 kurang 0. Nah, berapa tuh? 24 kurang 5 berarti 19 ya. 19 dibagi 24. Lagi-lagi kita gunakan kalkulator, teman-teman ya. 19 dibagi 24. Teng 0,79. Kita bulatkan jadi 79 ya. 0,79 teman-teman ya. Ini ya. 0,79 ya. Oke. 0,79. Lihat nih. Ini kan kalau dijumlahkan 0,21 dijumlahkan dengan 0,79 itu kan 1 nilainya. Jadi ini saling melengkapi. 1, ya kan? Nah, berarti apa di sini dapat nih? Berarti derajat kosongnya itu adalah 0,79. Nah, dapat kita sekarang. Jadi itu cara menentukan derajat keanggotaan, teman-teman. Ya, itu cara menentukan derajat keanggotaan dari suatu variabel linguistik di logika fuzzy. Ya, jadi angka ini kita tentukan menggunakan grafik fungsi keanggotaan seperti ini. Ya, ini contoh grafik yang sederhana ya. Ini contoh grafik yang sederhana. Nanti ada grafik yang ada yang 2, ada yang 3, 4, dan seterusnya gitu ya. Ini contoh grafik yang sederhana dulu nih. Jadi dia punya 2 nilai linguistik, kosong dan penuh gitu ya. Kemudian, nah sekarang kita tahu kalau kondisi gelasnya itu 5 cm ketinggian airnya, maka derajat keanggotaan penuhnya atau mu untuk penuh ya, itu 0,21. Sedangkan mu kosong atau derajat keanggotaan kosongnya 0,79. Ya. Nah, jadi kita bisa bilang sih, berarti penuhnya 0,21 ya. Sedangkan kosongnya 0,79. Dapat derajat keanggotaannya. Jadi nggak asal ngasih nilai ya. Nggak asal kasih nilai, tapi ada caranya dengan menggunakan grafik fungsi keanggotaan. Oke, baik. Mudah-mudahan ini dapat dipahami ya. Tadi yang harus Anda ingat rumusnya ini nih. Ini pegangan kalian, rumusnya ini. Kalau dia grafiknya turun, rumusnya ini. Kalau dia grafiknya naik, rumusnya ini. Ya. Ingat posisi A-nya sebelah kanan, B sebelah kiri. Ya, A kanan, B kiri. Ya, kalau mau ditukar juga boleh ya, A kiri, B kanan boleh aja ditukar. Tapi nanti posisinya pasti tukar juga ini ya. Gitu. Baik, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Oke, sekarang sedikit lagi teman-teman ya, sedikit lagi. Nah, tadi kita menggambarnya itu kan grafiknya itu kan hanya memiliki 2 nilai linguistik ya, kosong dan penuh ya. Kosong dan penuh. Sekarang saya ambil contoh lain. Kita ke suhu misalnya. Suhu udara. Nah, yang tadi ya. Suhu udara atau suhu aja gitu ya. Nah, suhu gitu. Nah, suhu ini misalkan dia ada suhu yang dingin, ada yang hangat, dan ada yang panas misalnya teman-teman. Ya, ada suhu yang dingin gitu ya. Lalu ada suhu yang kok nggak muncul ya? Suhu yang hangat gitu ya. Sama suhu yang panas. Nah, gitu ya. Suhu yang panas. Ada dingin, ada hangat, ada panas. Ya, ada dingin, hangat, dan panas. Nih, suhu ini adalah variabel linguistiknya. Sedangkan dingin ini adalah apa namanya? Nilai linguistiknya ya. Dingin,
hangat dan panas itu adalah nilai linguistiknya. Nah, sekarang kalau kita mau menentukan derajat keanggotaan dari dingin, hangat, dan panas ini, tadi sama. Kita bisa menggambar grafik fungsi keanggotaan. Nah, tapi sekarang lihat di sini bedanya ya. Kalau yang tadi ya, kondisi gelas ini dia cuma punya 2 nilai linguistik, penuh dan kosong. Nah, kalau sekarang dia punya 3 nilai linguistik, ada dingin, hangat, dan panas. Bagaimana Pak cara menggambar grafik fungsi keanggotaannya? Gimana cara menggambarnya? Nah, gampang ya, dan sama aja. Nah, lihat ya. Untuk dingin, sekarang gini, kita punya sumbu X, kita punya sumbu Y. Tadi ingat ya, sumbu Y itu adalah derajat keanggotaan ya, yang nilai maksimumnya adalah 1. Ini derajat keanggotaannya. Sedangkan X itu adalah suhunya. Ya, X itu adalah suhunya. Misalkan di sini, ini aja deh, suhunya, kalau begini ya, saya kasih angka gini. Misalkan suhunya itu dari berapa misalnya? Ini 5, 10, kurang ya mungkin ya, kurang berjarak. 15, 30, 35, 40, 45 gitu ya. Kemudian misalkan 50, 55, tambah lagi misalkan paling tinggi 60 ya. 60 misalnya. Atau tambah lagi deh, 65, 70, 75. Nah, misalkan batasan 75 ya. Nih lihat teman-teman. Nih ya. Nih kita punya di sini nih ya. Ini 5, 10, 15, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, dan 75. Nah, ingat, sumbu X-nya ini adalah suhunya, ya, atau variabel linguistiknya. Kemudian sumbu Y ini adalah, dia menyatakan derajat keanggotaan, yang mana nilainya maksimal 1, gitu ya, maksimal 1. Nah, kemudian nanti di sini kita bisa gambar grafiknya, grafik fungsi keanggotaannya. Nah, sekarang lihat. Karena kita memiliki 3, ya, kita memiliki 3 nilai linguistik di sini, maka kita nggak bisa lagi gambar grafik dari ujung ke ujung begini. Nggak bisa lagi, ya, karena sekarang kita punya 3. Kalau Anda gambarnya dari ujung ke ujung begini, nanti jadinya malah cuma 2 nilai linguistik, ya. Jadinya cuma 2 nilai linguistik, yang turun sama yang naik gitu ya. Nggak bisa begitu. Nah, sekarang kita punyanya ini. Kita punya 3, dingin, hangat, dan panas. Nah, sekarang lihat di sini. Untuk dingin dulu nih, dingin ya. Sorry. Untuk kategori dingin, dingin. Dingin itu kan dia pasti mulai dari 0 dong, di sini ya. Pasti start dari 0 kan. Dia start dari 0 dong, pasti dingin ya. Nggak mungkin panas dari sini mulainya kan, nggak mungkin. Ya, dari 0 itu kan pasti yang dingin mulainya, ya. Kalau misalkan panas di sini, Anda mulai, jadi kalau Anda tarik di sini, ini grafik panas misalnya, panas, itu salah. Ya, panas pasti di ujung kanan, karena makin ke kanan kan makin panas, gitu ya. Nah, jadi gini, jadi grafiknya dingin nih. Dingin tuh kira-kira, nih kita tarik nih dingin nih ya. Dingin tuh kira-kira dari 0 sampai berapa nih? Kira-kira masuk dingin tuh dari 0 sampai berapa kira-kira? Nah, katakanlah 35 tuh katakanlah masih dingin ya. Jadi perpotongan lah gitu ya. Kok nggak mau nih? Sanggaranya. Nah, gini lah misalnya, mohon maaf nih grafik nggak pas banget. Saya nggak tahu tadi nggak bisa diarahkan. Nah, misalkan gini, 0 sampai 35 katakanlah itu masih dalam domain dingin. Tapi mulai dari 30, 35 ini udah nggak dingin banget ya. Udah nggak dingin banget begitu. Udah nggak dingin banget. Dingin tuh artinya dari 15 ke sini dingin gitu ya.
Tapi kalau ke 35 ini udah nggak dingin banget. Oh, saya salah, mohon maaf ya. Kok saya bisa nggak lihat ya? Sorry ya teman-teman. Ini kok ke 30 ya? 20 harusnya. Sorry teman-teman semuanya. Mohon maaf ya. Ini syutingnya menjelang sahur jam 2 malam, jadi jadi mungkin otaknya masih belum belum high performance ya. Sorry, mohon maaf. Oke, ini 50. Mungkin kalau ini lagi online Zoom, Anda udah protes tadi ya. Tapi berhubung ini saya rekaman, jadi nggak ada yang protes gitu. Oke, baik. Saya minta maaf ya, salah tadi. Saya hapus dulu ini berarti grafiknya, garisnya kita hapus dulu ya. Pantas bentuknya agak nggak bagus gitu. Oke ya, jadi gini ya. Jadi dingin itu dari 0 sampai 35 lah katakan gitu ya. 0 sampai 35. Ya. Tapi mulai dari 20-an atau 25 ini kan udah nggak dingin sebenarnya ya. Udah kecil, udah rendah nilai derajat keanggotaannya, udah pendek ya kan. Oke. Nah, kemudian untuk yang hangat bagaimana hangat? Nah, lihat. Yang hangat itu ya, kita berangkat dari sini nih. Hangat itu kan kebalikan dari dingin ya. Nih, ini kita kasih nama dulu nih, ini dingin ya. Ini grafik dingin. Nah, ini dingin. Dingin nih. Yang hangat bagaimana, Pak? Nah, yang hangat gini. Kita bawa naik ke atas. Nih, dari sini ya. Hangat itu kan dari sini nih. Makin ke kanan makin hangat kan? Ya. Jadi yang hangat itu dia di titik 0 itu dia di bawah posisinya. Makin ke kanan, ya. Makin ke kanan itu dia makin hangat gitu kan? Makin hangat. Jadi nanti grafik ini kita bagi 3 area. Yang sebelah kiri itu dingin, ya, yang tengah-tengah itu hangat, kemudian yang paling kanan, yang kanan itu adalah grafik untuk yang panas. Jadi kita bagi 3 grafiknya itu. Nah, lihat di sini. Yang hangat, ya, itu kan dia grafiknya naik dari sini. Dari 0 itu kan makin ke kanan dia naik ke 1. Dia stop di angka 35. Ya, ini di angka 35. Kemudian, nah, ini karena dia grafik yang ada di tengah-tengah, kita nggak bisa stop di sini saja, Dek. Kita nggak bisa stop di sini. Maka grafik hangat ini harus kita teruskan. Ya, kita teruskan teman-teman. Kemana? Ke sebelah kanan. Meneruskannya gimana, Pak? Apakah begini? Begitu? Ataukah begini? Naik lagi? Tidak. Lihat. Sekarang, hangat itu makin ke kanan itu makin hangat nggak kira-kira? Bukan makin hangat lagi, tapi makin panas gitu ya. Maka ini kalau ke kanan, makin ke kanan, nih, hangatnya turun. Sorry. Makin ke kanan, ya, ini hangatnya turun. Kenapa? Kok makin turun, Pak? Iya, karena sekarang domainnya udah bukan hangat lagi, tapi berganti ke panas ini. Maka nah, lihat nih. Nah, tambah grafik baru di sini. Lihat nih. Nih. Ya, lihat ya. Jadi yang ini hangat. Ya. Ini hangat. Yang ini ketinggian nih. Ini panas. Ini panas. Ya. Lihat teman-teman. Jadi makin ke kanan ini ya, dari 0, ini makin hangat. Hangat itu kan artinya kondisi antara dingin dan panas, gitu kan. Jadi kalau kita pegang makanan hangat itu kan masih kepegang, gitu kan. Tapi kalau makanan panas kita pegang itu nggak kepegang, saking panasnya itu kan nggak kepegang kita. Nah, maka dari titik sini 35, ya, jadi perbatasannya ini nih. Jadi dia titik potong di sini, dia stop di sini ya. Nah, segaris dengan apa namanya, batas dari grafik dingin nih, segaris dia nih, ya. Ini segaris nih, teman-teman. 35. Sampai sini dia stop, itu udah nggak hangat lagi. Makin ke sini itu udah bukan hangat lagi, tapi panas areanya, area panas. Maka di sini, ya, kenapa grafik hangat itu turun? Karena makin ke kanan itu udah bukan domain hangat lagi, tapi masuk domain panas. Maka tadi hangatnya turun derajatnya. Dia akan beralih ke panas. Nah, ini caranya kalau kita punya 3 nilai linguistik. Lah terus nanti Pak, kalau saya punya misalkan saya punya suhu
Katakanlah suhunya 27, Pak. Suhunya 27. 27 itu kan di sini ya posisinya ya. Kalau saya punya suhu 27, 27 tuh di sini kurang lebih ini ya. Ya di sini katakanlah ya, 27 di sini. Ini ya. Lihat nggak ya? 27 di sini nih. Kalau kita tarik ke atas, nah ya, tarik ke atas, ini kan dia nyenggol grafik apa tuh? Ya. Dia nyenggol grafik apa teman-teman? Nah, dia nyenggol grafik hangat dan grafik dingin. Nih, dia nyenggol di sini, grafik dingin dan ini grafik hangat. Nah, loh, cara ngitung derajatnya bagaimana, Pak? Berapa derajat keanggotaannya ini? Ya, berapa, Pak, ini? Ini kan bentuknya segitiga, Pak. Bentuknya segitiga ini. Nah, lihat ya. Nah, oke teman-teman. Nah, ini mu-nya berapa di sini? Ya, mu-nya berapa? Mu apa ini? Mu hangatnya berapa? Ini mu dinginnya berapa, Pak? Gitu kan. Nah, berapa mu dinginnya? Gimana ngitungnya? Ini kan bentuknya segitiga, Pak, gitu kan. Nah, lihat di sini. Anda jangan lihat bentuk segitiganya, tapi lihat ini garisnya. Ini kan dia cenderung, ini kan yang hangat ini kan dia kena pada bagian garis yang naik ke atas, gitu kan. Dia kena pada garis yang naik ke atas. Garis yang naik ke atas tuh. Nah, dia kena di sini. Tuh, ya. Dia kena pada bagian atau garis hangat yang naik ke atas. Berarti apa? Berarti gini aja. Anda, nah ini kan sama kayak gini nih. Berarti nanti untuk menghitung mu pada garis hangat itu, Anda pakai rumus yang ini. Ya, kan sama bentuknya, garis naik ke atas. Ya, Anda nggak usah pusingkan bentuk segitiganya. Ya, tinggal lihat aja titik itu motong di garis yang mana, garis yang naik atau garis yang turun gitu. Kalau dia motong di garis yang naik, berarti pakai rumus yang bawah ini, yang ini ya. Nah, kalau dia motong di grafik yang turun, ya berarti pakai yang ini, kan gitu. Ya, jadi jangan jangan dibikin pusing dengan bentuk ini segitiga Pak, segitiga ya, enggak. Jadi caranya sama. Berarti kalau dia motong di sini, nih 27, berarti kita di sini. Nah, berarti di sini kan dia berarti ini apa namanya? Sorry. Nah, berarti kalau saya punya suhu 27, 27 itu berarti dia hanya menyentuh grafik dingin dan grafik hangat, teman-teman. Yang panas bagaimana, Pak? Yang panas nggak dilihat. Ya, alias 0. Yang panas nggak dilihat, alias 0 nilainya. Ya, yang panas nggak dilihat derajatnya, alias dia 0. Ya. Nah, udah, kalau udah kayak gini ya caranya sama. Berarti kalau Anda mau mencari mu dinginnya, ya, Anda mau mencari mu dinginnya, mu dingin gitu ya, mu dingin dari X gitu, itu caranya sama. Lihat ya. Mu dingin, dingin itu kan dia kena di sini nih, ya. Ya. Untuk grafik dingin, titik potongnya ada di sini, ya kan? Pada garis yang turun. Nah, garis turun kan berarti yang mana? Ini rumusnya garis yang turun. A min X, ya. A dikurang X-nya, dibagi A-nya dikurang B. Ya, sama jadi. A-nya yang mana? A-nya 35. Ya, A-nya 35 tuh. Ini kan, batasnya 35 nih. Ya, X-nya mana? Ini X, 27. 35 dikurang 27 dibagi A min B. A-nya 35, B-nya 0. Ya, 35 dikurang 0. Sorry ya, tulisannya agak jelek nih. Berapa ini? 35 kurang 27 itu 8. Ya, per 35. 8 bagi 35. Oke, wahai kalkulator bantu kami. Oke, kita panggil lagi sang kalkulator. 8 dibagi 35. Dapatnya 0,22. Kita bulatkan ini 0,23 teman-teman ya. 0,23. Jadi di sini 0,23. Jadi di sini mu-nya adalah 0,23. 0,23. Oke ya. Nah, ini mu-nya 0,23. Ya. Begini dihapus nih. Set 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 set.
0,23 sih teman-teman. 0,23. Oke, ini udah mau sahur ya. Di tempat saya ini 3:30, udah mau sahur. Kemudian, nah, mie hangat bagaimana? Mie hangat sama. Mie, ya, mie hangat. Oke, saya harus cepat nih, karena harus sahur. Mie hangat, lihat, mie hangat itu kan, nih, mie hangat dia kena ini nih, kena di sini. Pada garis hangat yang naik ke atas, ya. Naik ke atas, berarti rumusnya nih, naik ke atas. X min B, X dikurang sisi kirinya, dibagi A dikurang B, kanan kurang kiri. Ya. X-nya tadi 27, dikurang B-nya 0. Ya, B-nya 0, dibagi, ya, dibagi apa? Nah, dibagi A min B, A-nya tadi 35, ya, dikurang B-nya 0. Nah, udah, berarti 27/35. Oke, sekali lagi kita panggil kalkulator. 27 dibagi 35 sama dengan 0,77 teman-teman. Oke, good. 0,77. Sip. Oke, berarti di sini kita ganti jadi 0,77. 0,77. Nah, selesai deh. Dapat sekarang grafik nilai derajat keanggotaannya. Jadi mu dinginnya itu 0,23. Mu itu derajat keanggotaan ya, diingat ya. Sedangkan mu hangatnya 0,77. Jadi kalau Anda jumlahkan kan jumlahnya 1 nih ya. 0,23 tambah 0,77 kan jadinya 1. Nah, itu ya. Nah, Pak, kalau variabel linguistiknya ada 4, ada 5 bagaimana? Sama aja. Sama aja. Nanti berarti kalau ada 4 berarti nanti ini segitiga, segitiga lagi, baru yang ujungnya naik gitu. Ya. Nah, sedikit tambahan dari saya, kalau Anda punya bentuk ini ya. Jadi misalkan Anda punya 3 nilai linguistik juga, itu bentuk grafiknya bisa juga begini teman-teman. Bisa juga seperti ini ya. Ini namanya grafik trapesium namanya. Bisa begini bentuknya. Jadi kalau tadi kan begini ya. Nah, tadi kan begini, turun begini. Nah, Anda bisa juga buat begini nih. Di sini lurus dulu. Nih. Ini namanya fungsi bahu ya. Ini kemudian dia mulai turun. Bisa begini. Nanti nyambung dari sini nyambungnya. Jadi dia nyambung tuh mulai dari titik yang berubah naik atau turun. Ya kan? Ini kan titik yang berubah naik ya, berubah turun ya ini, berubah turun ya. Berarti kita paskan di sini. Jadi bukan dari sini ya, bukan dari sini. Tapi mulai dari titik yang mengalami perubahan, bisa naik, bisa turun. Dari sini letaknya. Nah, ini ya. Ini bisa ke sini. Ini boleh segitiga begini bisa ya. Atau bisa juga begini. Dikasih garis dulu gini, bisa. Ya. Nah, begini. Nah, ini kurang panjang ya. Nah, nanti ini kayak gini. Nah, gerak dari sini ya. Kita nyambung dari sini berarti nyambungnya. Nah, gini. Nah, bisa juga seperti ini. Kan ini tadi dingin ya. Ini dingin. Kemudian yang ini hangat gitu ya. Kemudian yang ujung sini itu yang panas. Nah, ini boleh seperti ini. Ini namanya grafik trapesium nih, trapesium namanya. Kalau dia motong di sini berarti dia cuma kena yang hangat. Dia cuma nabrak atau motong grafik yang hangat berarti. Berarti mu-nya cuma ada mu hangat gitu. Nilainya 1 ya, nilainya 1 karena paling atas ya kan. Paling atas nih. Ini kan 1 ya. 1 paling atas ini. Gitu. Jadi bentuk begini bisa ya, atau bentuk segitiga begini juga bisa. Ya, tergantung kebutuhan ya, tergantung kebutuhan. Kalau saya ya bisa pakai yang ini, bisa juga pakai yang ini gitu. Nah, ini baru pengantar ya teman-teman, baru pengantar tentang sistem fazi ya. Nah, kita ulas sedikit. Nah,
Udah banyak ya. Jadi ya, kembali ke sini lagi bahwa yang namanya fuzzy system itu dia merupakan salah satu teknik reasoning, teknik untuk menarik kesimpulan, ya, teknik untuk menarik kesimpulan dari fakta yang ada. Nah, fuzzy system itu dasar teorinya adalah fuzzy logic ya, dasar teorinya fuzzy logic yang dikembangkan oleh Lotfizadeh almarhum gitu ya. Nah, kenapa fuzzy logic? Ya, fuzzy itu kan kabur, samar-samar ya. Kenapa fuzzy? Karena dalam dunia nyata itu tidak semua hal bisa dilihat sebagai hitam putih gitu ya, nggak bisa ya. Jadi ada hal-hal tertentu yang dia abu-abu ya. Contoh kayak gelas ini tadi. Gelas ini kan kita nggak bisa bilang dia penuh atau kosong, nggak bisa. Ya, karena ini dibilang penuh ya dia nggak penuh, dibilang kosong juga nggak kosong karena ada airnya gitu kan. Maka ini fuzzy namanya, kabur. Ya, itu di antara kosong dan penuh. Kosongnya 0,6, penuh 0,4 misalnya begitu. Ya. Oke ya, tadi udah belajar banyak di sini ada variabel linguistik, ada nilai linguistik, ada derajat keanggotaan, dan tadi juga sudah ada nih ya, fungsi keanggotaan teman-teman. Oke, baik ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Insya Allah kita akan sambung dengan materi berikut nanti ya. Ini baru pengantar saja ya, baru pengantar. Jadi belum masuk ke proses reasoningnya, baru pengantar dulu. Mudah-mudahan tidak mumet ya teman-teman ya. Thank you semua sudah menonton dan nanti ini saya upload ke YouTube. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.